Iya, jadi begini, terus terang kita dari, pelaku usaha ya, sangat kaget dengan adanya Permenaker nomor 18 tahun 2022. Kenapa kami kaget? Karena kami dari pengusaha masih tetap berpedoman kepada PP 36 tahun 2021. PP 36 ini kan merupakan revisi daripada PP 78 tahun 2015 dan ini baru 1,5 tahun berlaku, itu satu. Yang kedua, ini menjadi ada aturan di atas aturan. PP ini kan belum dicabut dan PP ini statusnya lebih tinggi daripada Permenaker. Bagi pengusaha ini kan sesuatu yang tidak ada kepastian hukum kalau seperti ini. Bagi kami, kenaikan berapapun itu hayo. Akan tetapi ada dasar hukumnya yang kuat dalam hal ini. Ini yang kami sayangkan. Di mana Permenaker ini juga tidak melalui proses perundingan, tidak melalui proses adanya evaluasi di Dewan Pengupahan, atau mungkin di tripartit nasional. Tiba-tiba Permenaker ini turun. Jadi kami bingung gitu loh, kenapa hanya melihat dari sisi buruhnya. Bagaimana dari sisi pengusahanya? Karena jangan sampai terjadi Mbak Saf, ini siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang tahu kemampuan ini kan kami pelaku usaha dalam hal ini. Jadi memang ini sangat-sangat kita sayangkan. Di satu sisi kita ingin menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, tapi di satu sisi pemerintah membuat hal-hal situasi seperti ini. Dan bagi kami bukan hanya pengusaha, saya rasa di Snaker Provinsi juga sebenarnya juga ya secara tidak langsung juga pusing menyikapi ini. Karena kalau kita melihat dari struktur perundang-undangan yang berlaku, PP itu lebih tinggi daripada Permenaker dan PP itu belum dicabut gitu loh. Nah, seharusnya ya Kementerian Tenaga Kerja kalau memang mengantisipasi, antisipasi dari awal, revisi PP-nya sehingga bagi dunia usaha ada suatu dasar hukum yang kuat dalam penetapan UMP ini. Tidak seperti ini tiba-tiba mengeluarkan Permenaker yang menyatakan bahwa UMP tahun depan tidak bisa lebih dari 10%. Oke, Dasarnya dari mana? akan dari para buruh di angka 12%. Apakah ini memungkinkan, Pak? Pertama gini, Safina, saya ingin menyampaikan dulu filosofi daripada UMP. UMP ini adalah merupakan standar gaji orang yang baru pertama kali kerja, nol pengalaman dan masih bujangan. Dan ini merupakan jaring pengaman sosial. Artinya bahwa jangan sampai seorang karyawan yang baru pertama kali kerja masuk itu digaji tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, artinya itu jaring pengaman sosial. Itu satu. Yang kedua, berarti dalam hal ini sebenarnya ini diperuntukkan kepada para pencari-pencari kerja, bukan yang sudah bekerja, gitu kan? Nah, ini harus kita pahami dulu ini. Nah, kemudian berikutnya adalah coba dicek apakah dengan kenaikan 12 atau 13% itu sudah sesuai dengan kemampuan di dunia usaha saat ini. Perlu kami sampaikan bahwa setelah kita dua setengah tahun terkena COVID, pengusaha itu baru pada proses recovery, baru proses pemulihan. Cash flow-nya itu belum 100% sempurna dalam hal ini. Tapi ketika kita dalam proses pemulihan, tiba-tiba kita dihadapkan dengan dampak perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan apa yang terjadi? Terjadinya yang namanya krisis pangan dan energi yang berpengaruh terhadap ekonomi kita. Kemudian seluruh pengamat-pengamat ekonomi dunia sudah memprediksi bahwa ekonomi ke depan akan terjadi yang namanya krisis ekonomi global. Nah, ancaman ini sudah kita antisipasi. Nah, kalau UMP ini berlaku tahun 2023, apakah siapa yang bisa jamin bahwa ekonomi kita ini akan pada posisi yang normal di satu sisi? Ini kan sesuatu yang harus diantisipasi. Karena apa? Karena misalnya kalau terjadi kenaikan UMP yang tidak sesuai dengan kemampuan dunia usaha, maka yang terjadi adalah pertama, pengusaha akan menutup kemungkinan menambah karyawan yang baru. Nah, ini kan juga akan menutup kepada para pencari-pencari pekerja yang saat ini juga sudah tinggi. Itu pertama. Yang kedua, pengusaha juga akan melakukan yang namanya efisiensi. Ya, bisa saja akan mereka melakukan PHK atau pengurangan. Nah, ini kan akan menambah angka pengangguran
gitu. Dan yang ketiga, bisa saja pengusaha itu akan melakukan relokasi, ya, relokasi kepada UMP-UMP yang masih rendah. Nah, ini kan akan merugikan daripada satu daerah di mana tempat daripada industri itu berada. Jadi maksud kami begini, bahwasanya permintaan teman-teman serikat buruh itu kenaikan UMP itu sah-sah saja. Tapi secara realistis harus kita lihat juga bagaimana kemampuan dunia usaha dan kondisi akan ekonomi tahun 2023. Memang kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal ketiga positif 5,72. Kita syukuri itu. Tapi kita lihat ketika pertumbuhan ekonomi kita juga positif, terjadi yang namanya PHK di sektor-sektor padat karya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa sektor padat karya itu ketergantungan terhadap bayar luar negeri itu sangat tinggi sekali. Ini kan harus kita lihat. Jadi kita belum memasuki tahun 2023 di akhir tahun ini, dampak krisis ekonomi global itu sudah kita rasakan, terutama sektor padat karya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama dalam hal ini. Oke. Kami dari pelaku usaha bukannya tidak mau untuk menaikkan itu, tapi tolong bahwa ini ada realitas yang ada. Tantangan dari dampak ekonomi global ini harus kita antisipasi bersama Oke, baik supaya Pak pengusaha Sarman. bisa hal ini.